Saleh Godly Story. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menceritakan atau mengisahkan seputar kisah Nabi dan Rasul. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mengisahkan atau menceritakan tentang Nabi Soleh alaihissalam atau Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh adalah keturunan Nabi Nuh. Menurut silsilah, beliau adalah putra Ubaid bin Samud bin Amir bin Ira bin Sam bin Nuh. Nabi Soleh diutus ke tengah-tengah bangsa Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Bangsa Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Dia kaum Samud ya, di zaman Nabi Soleh alaihissalam. Ajakan Nabi Soleh kepada kaumnya. Seperti kaum Ad, ternyata kaum Samud menyembah berhala. Ini ya, kaum Samud juga menyembah. Mereka juga suka mengerjakan dosa, kemaksiatan, dan kedurhakaan. Allah kemudian mengutus Nabi Soleh ke tengah-tengah mereka. Berkata Nabi Soleh kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sesembahan lain. Allah telah menciptakan kamu dari tanah. Dialah yang menjadikanmu bisa membangun dengan menyediakan sarana-sarananya. Maka sudah selayaknya kalian memohon ampun atas perbuatan dosa kalian." Bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan memperkenankannya doa hambanya. Namun ternyata kaum Samud tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh ya. Mereka bahkan mendustakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembuat belaka dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembual belaka atau pembohong ya, pembual belaka, cuman bualan belaka. Bagi Nabi Soleh, dakwah adalah tugasnya. Ia tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Ia hanya menyampaikan, maka tanpa putus asa, dengan sabar dan telaten ia tetap melancarkan dakwah untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran. Nabi Soleh dituntut kaumnya mengeluarkan mukjizat jika Nabi Soleh giat melaksanakan dakwah. Kaum Samud juga giat berusaha untuk memalingkan perhatian umat dari Nabi Soleh. Mereka mencari berbagai upaya agar Nabi Soleh diremehkan seluruh bangsa Samud. Pada suatu hari kaum Samud menemui Nabi Soleh. "Hai Soleh, kalau engkau memang benar-benar seorang nabi, maka datangkanlah suatu keajaiban. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti kau seorang pembohong." Demikianlah kata kaum Samud. Menghadapi tuntutan demikian, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Pada suatu hari Nabi Soleh mengajak kaumnya untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayai Nabi Soleh, melainkan berharap agar Nabi Soleh tak bisa mengeluarkan mukjizat. Dengan demikian mereka dapat mengolok-olok dan menghina Nabi Soleh. Tetapi betapa terkejut orang-orang kafir itu. Tak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung,
tampaklah seekor onta betina yang bagus rupanya. Onta itu besar dan gemuk, belum pernah mereka melihat onta sebagus itu. Tete onta itu penuh dengan susu. Kemudian Nabi Soleh berpesan kepada umatnya, inilah onta mukjizat dari Tuhanku. Onta ini boleh kalian perah susunya setiap hari, susunya tidak akan habis, jadi tidak terbatas ya susunya dari onta ini. Tetapi perhatikan pesanku ini, onta ini harus dibiarkan bebas berkeliaran, tidak seorang pun boleh mengganggunya. Onta ini juga berhak meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika hari ini onta ini minum, maka tak seorang pun dari penduduk boleh mengambil air sumur. Sebaliknya besok para penduduk boleh mengambil air sumur dan si onta tidak minum air itu sedikit pun juga. Seperti itu ya peraturannya terhadap onta ini dari Nabi Soleh. Kaum Samud kemudian setuju dengan perjanjian itu. Hari itu pula onta mukjizat langsung menuju sumur dan meminum airnya. Para penduduk segera mengambil tempat susu dan memerah susu onta itu bergantian. Kedurhakaan kaum Samud. Sejak munculnya onta yang membawa berkah air susu, masyarakat dari orang-orang yang beriman bertambah kuat dan tebal imannya. Sedangkan orang-orang kafir semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Soleh. Mereka tetap berusaha mematahkan dakwah yang dilancarkan Nabi Soleh. Orang-orang kafir itu kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang berani membunuh onta Nabi Soleh, maka mereka akan dapat hadiah berupa gadis cantik. Waduh, sungguh keji sekali ya. Jadi siapa yang bisa membunuh onta Nabi Soleh, maka akan dikasih hadiah berupa gadis cantik. Sungguh keji sekali ya dari orang-orang kafir ini. Tersebutlah dua orang pemuda nekat mengikuti sayembara itu. Mereka sudah sepakat akan menikmati hadiah perempuan cantik itu bersama-sama. Sungguh mesum niat ini. Demikianlah ketika onta itu baru saja minum di salah satu sumur penduduk, salah seorang dari pembunuh kejam itu melepaskan anak panah tepat mengenai kaki onta. Onta itu berlari kesakitan, namun seorang lagi yang sudah siap dengan golok di tangan segera menghabisi onta itu. Mereka akhirnya berhasil membunuh unta dan otomatis memperoleh hadiah perempuan cantik. Setelah onta itu mati, orang-orang kafir kemudian merasa lega. Mereka dengan beraninya menantang Nabi Soleh. Hai Soleh, onta yang kau banggakan itu sekarang sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksa bagi kami? Kalau kau memang utusan Allah, tentunya kau dapat mendatangkan siksa yang kau ancamkan kepada kami. Kemudian berkata Nabi Soleh, kalian benar-benar telah berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari, maka datanglah ancaman yang dijanjikan Allah kepadamu. Waktu 3 hari itu sebenarnya adalah kesempatan bagi bangsa Samud untuk bertobat dan menyadari kesalahannya. Tapi mereka malah mengejek Nabi Soleh. Mereka menganggap Nabi Soleh hanya membual belaka. Belum sampai 3 hari, mereka datang lagi kepada Nabi Soleh dan berkata, hai Soleh, kenapa tidak kau percepat datangnya siksa itu kepada kami? Nah, ini mereka malah menantang ya kepada Nabi Soleh. Sudah dikasih waktu 3 hari ya untuk bertobat, tapi mereka malah menantang ingin mempercepat siksaan itu ya. Berkata Nabi Soleh, wahai kaumku, mengapa kau minta segera datangnya siksa bukannya kebaikan? Kenapa kamu tidak minta ampun kepada Allah?
mudah-mudahan kamu diberi ampun. Diam-diam orang kafir itu merasa takut. Bukankah ucapan Nabi Soleh selalu terbukti kenyataannya? Bagaimana kalau siksa itu benar-benar datang kepada mereka? Maka untuk mencegah datangnya siksa itu, sehari sebelum waktu yang dijanjikan habis, mereka mengadakan rapat gelap. Nah, mereka bermaksud membunuh Nabi Soleh agar siksa itu tak jadi diturunkan. Sungguh keji dan busuk rencana mereka. Nah, ini hadis baik. Tetapi Allah melindungi hambanya yang benar. Nabi Soleh diselamatkan dari rencana pembunuhan yang keji itu. Esok harinya terjadilah peristiwa yang mengerikan itu. Bangsa Samud disampar petir yang meledak dan menggelegar membelah angkasa. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar itu. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah dan besar. Tidak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu ada yang selamat. Hanya Nabi Soleh dan para pengikutnya saja terhindar dari malapetaka. Musnah sudah suatu peradaban tinggi dari bangsa yang kuat dan perkasa. Rumah, tempat tinggal, harta, dan hewan peliharaan mereka benar-benar telah hancur total. Itulah ajab bagi kaum yang durhaka. Oke, demikianlah kisah cerita dari Nabi Soleh alaihissalam. Semoga bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, dan kita bisa senantiasa memperbaiki diri kita agar tetap menjadi pribadi-pribadi yang baik, dan tentu saja tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetaplah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.